Halo, salam pemasaran jasa dengan Dr. Hendra. Kita mau mulai, topik hari ini adalah mengelola hubungan dan membangun loyalitas. Topik ini adalah sangat sering dilakukan penelitian ya, baik itu tesis, disertasi maupun skripsi. Ya, jadi merupakan referensi yang sangat bagus. Ya. Kita mulai dengan salah satu praktisi dari Bapak Net Promoter System NPS ya, yang sangat luar biasa ini. Dia mengatakan bahwa langkah pertama dalam menangani sistem bisnis yang membangun loyalitas adalah menemukan dan juga mencoba mendapatkan konsumen yang tepat. Jadi bukan hanya membangun orang yang tepat aja, juga mendapatkan konsumen tepat juga sangat tepat ya, sangat bagus. Dan mengapa kita mempelajari customer loyalty dan apa yang dinamakan customer loyalty? Customer loyalty atau loyalitas pelanggan itu adalah pendorong penting. Demi ciptanya namanya profitabilitas. Kalau sudah tercapai profit, artinya BEP, break even point, modalnya juga bisa kembali ya dari sebuah perusahaan jasa. Nah, dari mana keuntungannya berasal? Berasal dari konsumen setia, loyal customers ya. Loyal customers itu melakukan apa aja? Yang pertama, meningkatnya pembelian semakin bertambah. Kedua, karena semakin banyak pembelian, biaya operasional makin berkurang ya. Yang ketiga itu rujukan, mereka merujuk ya, merekomendasi kepada pelanggan-pelanggan baru ya. Keempat, harganya premium ya. Selain itu, biaya akuisisi mendapatkan pelanggan baru, itu bisa dikurangi dalam jangka waktu yang lebih lama. Itulah mengapa customer loyalty itu sangat penting ya. Ini adalah kerangka kerja cara organisasi untuk mengelola hubungan dan membangun loyalitas ya, secara utuh ya, dari secara utuh ya. Nanti saya akan pecahkan jadi 3 baris ya. Yang pertama itu adalah importance of customer loyalty and to profitability. Itu cara seperti apa? Dan juga dalam membangun yang akan hubungannya diagram alirnya menjadikan customer loyalty ya. Dari sini juga ada value analysis dan loyalty driver. Lalu juga mengarah ke diagram alir berikutnya, yaitu pembangunan roda loyalitas ya. Ini menjadikan strategi loyalitas pelanggan ya. Mulai dari dasar foundation, lalu mengikat ikatan loyalitas ya, ikatan kesetiaan, lalu mengurangi jumlah pelanggan yang berhenti berlangganan dengan kita atau berhenti membeli dengan kita, customer churn namanya. Yang akhirnya apa strategi customer loyalty yang bisa membantunya adalah dari people ya, dan juga dari account managers ya, frontline, and dari CRS system dan juga membership type relationship. Nah, dampak keuntungan pelanggannya seperti apa? Untuk memahami dampaknya ya terhadap keuntungan pelanggan, maka perusahaan perlu belajar bagaimana caranya menghitung lifetime value dari pelanggan mereka. Lifetime value sendiri atau LTV sering dikatakan adalah perkiraan pendapatan rata-rata yang akan dihasilkan pelanggan sepanjang umur mereka sebagai pelanggan ya. Jadi penghasilannya yang akan dihasilkan rata-rata seperti apa ya dari pelanggan. Nilai pelanggan ini atau lifetime value ini dapat membantu untuk menentukan keputusan banyak ekonomi ya untuk perusahaan, termasuk anggaran apa aja, marketing, sumber daya, profitabilitas, dan juga peramalan, forecasting anggaran. Jadi perhitungan LTV harus menyertakan 5 hal. Yang pertama adalah acquisition cost ya, biaya akuisisi, mendapatkan pelanggan-pelanggan baru, menjadikan orang yang tidak tertarik jadi tertarik, jadi lead ya. Lalu mendapatkan revenue streams, mereka bertindak melakukan transaksi pembelian ya, sehingga ada penghasilan. Lalu account specific servicing cost ya, biaya-biaya layanan lain yang khusus ya, contohnya adalah biaya tambahan lainnya ya. Lalu juga expected number of years the customer will stay with the firm, kira-kira berapa tahun konsumen akan bersama perusahaan. Dan juga discount rate for future cash flows, nilai diskon untuk arus kas masa depan. Nah, juga diperhatikan bahwa tidak benar kalau dikatakan bahwa pelanggan itu setia, selalu lebih menguntungkan seperti yang mereka harapkan ya. Oke. Karena seperti yang mereka harapkan itu adalah harga diskon ya. Oke. Mereka pelanggan setia itu yang selalu lebih menguntungkan karena mereka harapkan hal nih, harga diskon, layanan level yang lebih tinggi. Keduanya sudah pasti mengurangi profitabilitas. Jangan sering-sering pakai diskon, maka itu perlu membangun branding ya. Layanan itu layanan yang sifatnya premium ya, jangan terlalu tinggi juga, tapi jangan terlalu rendah, premium. Lanjut,
Bagaimana sih membuat pelanggan yang biasa-biasa saja menjadi setia? Pelanggan hanya loyal jika ada manfaatnya. Ya, umumnya manfaatnya bisa dilihat oleh pelanggan. Jadi loyal itu adalah seperti ini. Yang pertama ada confidence benefit ya. Merasa sepertinya ya, merasa ada sedikit resiko yang terjadi kesalahan dan kemampuan untuk mempercayai penyedia. Jadi resikonya minim sekali. Ada confidence benefit. Social benefits ya. Pertemanan dengan penyedia layanan, kenikmatan aspek sosial, segala hal yang berhubungan dengan social benefit. Lalu juga special treatment benefit, misalnya harganya lebih baik, layanan ekstra, prioritasnya tinggi. Inilah yang bisa membuat pelanggan setia. Ya. Jadi kalau bicarakan mengenai the wheel of loyalty atau roda loyalitas, memang tidak mudah membangun loyalitas pelanggan. Roda kesetiaan ini menawarkan satu kerangka kerja yang sistematis membantu perusahaan cara melakukannya. Jadi kerangka ini ada 3 urutannya ya. Pertama itu perlu membangun satu foundation of loyalty, dasar kesetiaan. Karena tanpanya kesetiaan atau loyalitas tidak akan pernah tercapai. Landasan ini ya memberikan kepercayaan kepada pelanggan setianya. Sekali fondasi diletakkan, maka perusahaan kemudian dapat menciptakan langkah berikutnya. Yang kedua adalah ikatan loyalitas, loyalty bonds, untuk memperkuat hubungan. Jadi manfaat loyalitas memberikan manfaat perawatan sosial dan juga manfaat perawatan khusus ya. Akhirnya yang terakhir, selain berfokus pada loyalitas, perusahaan berupaya mengurangi customer churn. Apa itu customer churn? Jumlah atau persen pelanggan yang berhenti menggunakan layanan kita ya. Harus mengurangi ini. Artinya menjaga mereka tetap bersama kita. Nah, memang ini adalah the wheel of loyalty, membangun fondasi, lalu menciptakan ikatan, loyalty bond, dan juga mengurangi jumlah pelanggan yang berhenti memakai layanan kita, reduce the churn driver. Apa sih yang harus dilakukan untuk membangun dasar untuk loyalitas suatu perusahaan? Langkah pertama adalah segmenting the market, yes, segmentasikan pasar, and take the right segment, menargetkan pelanggan tepat. Bukan hanya memilih orang tepat di dalam perusahaan, tapi memilih pelanggan juga harus tepat. Perusahaan memilih mereka menargetkan segmen dengan hati-hati ya, menyesuaikannya dengan apa yang dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya tentu saja. Perusahaan membutuhkan fokus untuk penciptaan nilai dan kecocokan pelanggan. Jangan hanya mengejar volume pelanggan aja, ya, harus mengejar nilai dan kecocokan pelanggan. Kedua, harus dikelola, manage customer basis pelanggan melalui namanya adalah layanan bertingkat atau tiering service ya, yang membagi file pelanggan berdasarkan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Jadi ada yang platinum ya, yang paling tinggi, emas, gold, besi, iron mungkin ya, atau silver mungkin, dan juga lead ya, orang yang tertarik ya, lead pada produk layanan bisnis. Oke. Itu ini membantu menyesuaikan strategi ya untuk tingkat layanan berbeda. Kita perhatikan contohnya adalah di Grab juga ada yang seperti ini ya. Ada lead, ada silver, ada gold, ada platinum ya. Oke. Tingkat lebih tinggi menawarkan lebih tinggi nilai-nilai yang lebih tinggi dari perusahaan. Layanannya juga lebih tinggi. Untuk tingkat lebih rendah, maka fokusnya untuk meningkatkan profitabilitas melalui volume penjualan mungkin ya. Meningkatkan harga, motong biaya servis dan sebagainya. Bahkan terakhir berakhir tidak menguntungkan hubungan ya. Piramid pelanggan itu bisa ya untuk menjelaskan customer yang hubungan seperti apa. Apakah hanya tertarik, lead, iron, membeli tapi sekali aja, gold sudah pernah berkali, platinum itu belinya banyak ya. Okay. Lalu apa yang harus dilakukan untuk membangun dasar demi loyalitas perusahaan? 3 itu adalah pahami dasar kesetiaan, the loyalty foundation, terletak pada kepuasan pelanggan ya. Pelanggan yang puas. Kepuasan membangun loyalitas dibagi pada 3 zona utama. Pembelotan ya, rebellion ya, pengabaian, ignorance, dan kasih sayang, affection. Hanya yang sangat puas atau senang itu masuk zona kasih sayang dan akan benar-benar setia pada kita. Jadi loyalitas sejati itu mencakup keduanya, baik loyalitas secara perilaku, self wallet, dan referral behavior ya. Mereka mau selalu mengeluarkan uang untuk membeli jasa kita, dan juga secara perilaku ya, dan share of heart, secara sikap juga sama. Jadi
Ada zone of defection, zone indifference, dan zone of affection. Itu yang paling hebat, paling kuat, paling setia itu adalah zone of affection. Ya. Lalu membangun customer bonds, ikatan pelanggan. Ikatan loyalitas dipakai untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Ada 3 perbedaan jenis dari ikatan pelanggan. Yang pertama adalah memperdalam ikatan hubungan, customer bond, dapat dicapai melalui gimana? Cross selling, ya, dan bundling. Ya. Tahu ya cross selling ya? Misalnya kalau kita ke Burger King ya, selain membeli burger, kita juga membeli French fries, membeli minumannya, membeli es krim, membeli mungkin daging dan sebagainya. Itu cross selling. Kalau bundling itu satu paket tuh makin murah ya, kayak beli 2 beli 3 makin murah harganya. Ini bisa membuat customer bond, memperdalam hubungan, ya kan terus menerus ya berhubungan. Mempersulit peralihan, sulit sekali dialihkan karena semakin dalam semakin mudah. Dan sering meningkatkan layanan melalui one stop shopping ya. Okay. Yang kedua, program berbasis loyalitas ya. Ada loyalty reward yes. Okay. Program based program, reward based loyalty program. Tujuannya adalah membangun self wallet ya, dengan imbalan keuangan. Misalnya ada poin loyalitas atau penghargaan non finansial. Misalnya lebih tinggi tingkat layanannya, layanan prioritas, pengakuan dan penghargaan. Yang ketiga itu adalah ini adalah termasuk ikatan yang paling tinggi, tingkat tinggi, yaitu 3 hal: social customization dan structural bond. Customization adalah mereka bisa menyesuaikan apa yang mereka ingin sesuaikan, ya, dan juga ikatan struktural. Ikatan ini cenderung lebih sulit ya dikopi oleh pesaing lain dibanding dengan reward base, ya. Nah, bisa dilihat ya supaya bisa menghindari namanya customer switching, customer beralih ke provider lain atau jasa lain, maka perlu dilakukan namanya service value recovery ya, atau pemulihan layanan pelanggan ya, dari ada core service values ya, ada service dikarenakan kenapa ya, kenapa karena service switching, karena ada kegagalan layanan ya, mungkin karena ada service mistakes, billing errors, atau service catastrophe, ada malapetaka dalam jasa. Atau juga bisa karena kegagalan service encounter pada saat ketemu dengan layanan, kurang peduli, kurang sopan, tidak responsif, tidak berpengetahuan, atau mungkin respon terhadap kegagalan layanan bisa negatif, tidak maupun agak reluctant ya. Maka bisa juga dikarenakan value proposition ya, proporsi nilai itu dari harga, misalnya harganya terus menerus meningkat, terlalu tinggi, tidak adil, penipuan ya, atau ketidakmudahan, inconvenience ya, dari segi jam waktu waiting time appointment for service, atau kompetisi, found better service, atau hal-hal lain ya, bisa provider close, customer move yes, atau masalah-masalah etika yes, cheat, unsafe, tidak nyaman, hard sell yes, terus menerus diminta penjualan yes, dan conflict of interest, dan ada konflik kepentingan. Langkah terakhir dalam roda kesetiaan adalah memahami apa penyebab pelanggannya pergi, dan kemudian secara sistematis mengurangi yang namanya penyebab churn ya, penyebab persentase kegagalan menggunakan layananmu. Ini langkah terakhir ya, apa penyebabnya, dan mengurangi customer churn drivernya. Jadi penyebab umum bagi pelanggan untuk beralih ya, pertama adalah gagal layanan dan ketidakpuasan. Kedua adalah persepsi bahwa harganya menipu, tidak adil. 3 adalah inconvenience, kerepotan, tidak mudah sekali ya. Keempat, kurang menanggapi atau miskin ya, secara kurang ya menanggapi kegagalan layanan. Kelima itu persepsi bahwa keseluruhan provider memiliki kinerja lebih rendah daripada pada atribut utama dibandingkan dengan alternatif terbaik pemberi orang lain ya, pemberi jasa yang lain. Nah, untuk mencegah pelanggan beralih atau namanya mencegah switching ini, perusahaan harus melakukan 3 hal. Pertama, menganalisa dan mengunci alasan mengapa pelanggan mereka meninggalkannya. Harus mencatat itu yes, merecord yes. Memiliki penanganan keluhan baik, lalu menanganinya dengan baik, dan berlayanan proses pemulihan di tempat. Kalau bisa service recovery itu langsung di tempat. Kemudian ketiga, meningkatkan biaya peralihan yang positif. Artinya kalau bisa biaya peralihan tersebut ya semakin sulit dilakukan oleh pelanggan, selalu positif ya, dengan bundling tadi, dan juga yang namanya pelayanan semakin bertingkat. Baik, itu aja sampai di sini ya
sebentar kita akan bicarakan mengenai CRM, Customer Relationship Management. Ini adalah kerangka terpadu strategi CRM ya, yang berikutnya. Ini dalam strategi bisnis dan strategi pelanggan ya, dalam menciptakan value creation dan juga multi-channel integration process ya. Kemudian akan didukung oleh data repository ya, sehingga mendapatkan performance assessment process. Oke. Nah, sebagian besar strategi yang dibahas dalam roda kesetiaan membutuhkan pemahaman yang mendalam, terutama dalam pelanggan, untuk secara aktif meningkatkan kualitas. Jadi misalnya kecuali perusahaan tersebut tahu ya perilaku konsumsi individu pelanggan, maka tidak bisa menerapkan yang namanya layanan bertingkat, tiering, service, customization, personalization, dan juga churn management, tidak bisa. Nah, di sini hubungan tipe keanggotaan yang dibutuhkan bisa jadi perlu dibuat ya. Maka itu CRM dibutuhkan untuk tipe transaksi jasa melalui program prioritas dan juga sistem CRM. Nah, sistem CRM supaya bisa mengaktifkan wheel of loyalty atau roda kesetiaan ini. Akhirnya sistem CRM harus dilihat sebagai hal yang mungkin ya bisa membuat keberhasilan penerapan dari roda kesetiaan. Sistem CRM sangat berguna saat perusahaan menjalani sejumlah besar pelanggan di berbagai multi-channel ya, saluran jasa. Jadi strategi CRM efektif itu adalah 5 proses utama. Yang pertama adalah strategi pengembangan, yaitu segmentasi, tiering service, layanan bertingkat, dan juga rancangan penghargaan akan loyalitas. Yang kedua itu adalah penciptaan nilai, value creation, seperti pengiriman manfaat bagi pelanggan melalui layanan berjenjang. Kedua, melalui loyalitas program, misalnya ada daftar tunggu untuk prioritas dan peningkatan untuk prioritas. Yang ketiga itu integrasi multi saluran untuk menyediakan sebuah itu aplikasi ataupun pelayanan antar muka pelanggan, interface service ya, di berbagai saluran berbeda ya, yang berbeda penyampaian layanan tersebut. Misalnya dari situs web, aplikasi, tampilan apapun sampai ke kantor cabang, semua diintegrasi. Yang keempat itu adalah informasi pengelolaan yang mencakup ya, ini adalah data information, penyimpanan data, alat analitis, misalnya alat manajemen kampanye dan sistem peringatan churn, dan aplikasi kantor dari depan sampai belakang, sampai office sampai front office. Ya. Yang kelima itu adalah kinerja penilaian. Ya. Ada 3 pertanyaan untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah CRM menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan juga pelanggannya? Apakah tujuan pemasaran dapat tercapai? Apakah CRM-nya bekerja sesuai dengan harapan? Penilaian kinerja harus mengarah pada peningkatan CRM yang berkelanjutan dalam strategi dan sistem. Baik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Salam pemasaran jasa.